Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru hebat seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membahas kabar yang cukup menggembirakan, khususnya untuk guru ASN maupun non-ASN yang sudah bersertifikasi. Berdasarkan nota keuangan dan RAPBN tahun 2026, ada potensi 5 kali pencairan dalam 1 bulan ya, yaitu di bulan Maret. Tapi yang sudah pasti itu sebenarnya 3 pencairan. Nah, kita sedang membahas isu atau rumor. Nah, ini bersumber dari dokumen resmi pemerintah terkait dengan belanja negara tahun anggaran 2026. Nah, mari kita hitung bersama secara logis dan realistis ya. Pertama, di awal bulan itu tentu ada gaji rutin bulanan. Kemudian yang kedua itu menjelang Idul Fitri, diperkirakan sekitar tanggal 11 Maret 2026 akan ada pencairan THR karena laporan diprediksi jatuh pada 21 Maret ya untuk lebarannya. Kemudian yang ketiga itu di akhir bulan itu ada TPG bulan Maret yang biasanya cair di atas tanggal 20. Kemudian yang keempat, jangan lupa Bapak Ibu Guru ya, bagi teman-teman yang belum dicairkan TPG 100% THR dan gaji ke-13. Dan juga jangan lupa juga ada guru-guru yang masih belum mendapatkan tunjangan profesi guru untuk yang triwulan ke-3, triwulan ke-4, serta 1 bulan kekurangan di triwulan ke-4. Nah, jika kita ambil contoh dengan gaji pokok sekitar 7,5 jutaan ya, maka akumulasi ini bisa mencapai hampir 40 juta ya rupiah dalam 1 bulan gitu. Namun ada beberapa hal penting yang kita harus pahami bersama. Apakah tunjangan profesi guru ini masuk komponen THR 100%? Apakah non-ASN juga dapat? Nah, ini masih menunggu peraturan pemerintah resmi yang biasanya terbit saat bulan suci Ramadan. Nah, mari kita bahas secara objektif dan tidak terjebak dalam euforia semata ya. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan, dimanfaatkan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, ada modul-modul PPG, buku-buku PAUD maupun TK, kemudian e-book yang bisa menambah penghasilan Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan di dalam deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi yang pertama dulu Bapak Ibu Guru ya, sumber dari nota keuangan dan RAPBN tahun 2026 itu menyebutkan bahwa ada alokasi untuk THR dan gaji ke-13. Nah, artinya untuk tahun 2026 ini berarti teman-teman guru yang sudah pernah mendapatkan TPG THR dan gaji ke-13 ya di tahun 2025 itu berpotensi juga akan mendapatkan di tahun 2026. Tapi dengan catatan bahwa kalau daerahnya itu mengajukan. Kalau daerahnya tidak mengajukan berarti ya tidak dapat ya, meskipun di tahun 2025 itu mengajukan atau mendapat gitu. Kemudian berpotensi terjadi 5 kali pencairan di bulan Maret 2026, tapi yang sudah pasti tentunya hanya 3 dulu ya, yang 2-nya itu tergantung dari satu kebijakan pemerintah, yang satu kalau anggaran sudah dibuka ya. Nah, untuk pencairan pertama dulu yaitu terkait dengan gaji bulanan di awal Maret, yaitu saya ambil contoh di sini untuk gaji pokok sebesar 3.571.400 untuk golongan 4C ya. Ini belum termasuk tunjangan melekat lainnya ya. Jadi ada tunjangan keluarga, tunjangan lain-lainnya seperti itu. Nah, ini rutin ASN itu menerima setiap bulan. Nah, untuk guru-guru non ASN tentu ada yang setara dengan ini, ada yang lebih atau yang kurang dari ini ya. Terutama kalau yang lebih itu sekolah-sekolah swasta yang unggul itu jauh lebih besar gaji pokok yang mereka terima ya. Kemudian untuk pencairan yang kedua yaitu THR pertengahan Maret ini sebenarnya bukan hanya dikhususkan untuk yang guru ASN ya, yang non ASN itu juga dapat THR, tapi itu nominalnya tergantung dari kebijakan swastanya dari atau tempat kerjanya. Nah, sedangkan untuk yang ASN itu karena juga dialokasikan atau disebut di dalam RAPBN 2026 ya, biasanya itu cair kurang lebih 10 hari sebelum lebaran. Nah, estimasi lebaran di tahun 2026 itu adalah 21 Maret 2026. Perkiraan cair berarti kalau 10 kurang dari 10 hari berarti 11 Maret 2026. Nah, nominalnya 1 kali gaji pokok yaitu sebesar Rp303.571.400.
Nah, selanjutnya untuk tunjangan profesi guru TPG bulan Maret ya. Jadi ini biasanya cair di tanggal 20 ke atas, tapi tergantung dari penerbitan SKTP-nya Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan semua guru-guru SKTP-nya itu terbit sebelum tanggal 20, sehingga di atas tanggal 20 Bapak Ibu guru itu sudah bisa menerima TPG untuk TPG bulan Maret. Nah, besarannya juga itu adalah satu kali gaji pokok, yaitu sebesar 3.571.400. Ini belum dipotong pajak ya Bapak Ibu guru ya. Nah, jadi yang nomor 1 sampai 3 itu sudah jelas pasti ya. Nah, yang menjadi pertanyaan besar itu yang pencairan keempat ini, ya, pencairan keempat dan pencairan kelima. Karena kalau pencairan keempat itu kan kita berbicara tentang TPG 100% dan gaji ke-13 tahun 2025 yang belum dicairkan hingga saat ini ya. Padahal di daerah-daerah yang lain itu sudah dicairkan. Nah, ini tentu menjadi pertanyaan besar buat daerah-daerah, kenapa kok hingga saat ini itu belum dicairkan. Apalagi kita ketahui ya, harga barang itu untuk menjelang hari pertama puasa itu sudah naik ya, kebutuhan bahan pokok. Oleh karena itu ini tentu sangat dibutuhkan oleh teman-teman guru yang memang sudah terdaftar daerahnya itu untuk mendapatkan TPG THR maupun gaji ke-13 tahun 2025. Jadi saya mewakili teman-teman guru yang belum menerima TPG 100% THR dan gaji ke-13 agar pemerintah daerah segera mencairkan sebelum hari pertama di bulan suci Ramadan ya, hari pertama puasa gitu. Karena untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Nah, nominalnya itu satu kali gaji pokok ya Bapak Ibu guru ya. Jadi kalau dia mendapatkan THR dan gaji ke-13 totalnya itu adalah 7.142.800. Tapi dengan catatan Bapak Ibu guru, tidak semua guru mendapatkan dua sekaligus. Ada yang hanya cuma satu ya, terutama THR, gaji ke-13 enggak, ada juga yang dua-duanya gitu. Jadi ini patokannya itu adalah tergantung dari kebijakan masing-masing daerahnya gitu ya. Di beberapa tempat ada yang cairnya hanya cuma satu ya, yaitu THR saja. Tapi ada beberapa tempat itu yang cairnya juga dua gitu. Nah, selanjutnya itu adalah pencairan yang kelima. Pencairan yang kelima itu ada sebagian guru yang belum menerima TPG triwulan ketiga. Ya, kalau misalnya gaji pokoknya itu adalah Rp3.571.400 dikalikan 3 berarti total yang akan didapatkan itu adalah Rp10.714.200. Kemudian dipotong pajak 16%. Kenapa kok 16%? Karena 15% itu adalah pasal PPh 21, sedangkan yang 1% itu dari BPJS. Jadi totalnya adalah 16%, sehingga total yang akan diterima di final akhirnya itu Rp8.999.928. Nah, begitupun dengan yang triwulan keempat ya. Triwulan keempat sama dengan apa yang ada di triwulan ketiga ya, atau jumlahnya itu 8 jutaan sekian. Nah, ini kenapa termasuk yang ini ya, yang 1 bulan kekurangan di triwulan keempat itu dapatnya adalah 2.999 ya, dipotong pajak. Nah, jadi sebenarnya ini itu karena masuk kategori carry over ya, berarti kemungkinan besar ya akan dicairkan di bulan Maret pas pembukaan anggaran, seperti itu. Jadi kita tunggu di bulan Maret ini apakah yang triwulan 3, triwulan 4 maupun kekurangan 1 bulan di triwulan keempat itu akan dicairkan. Nah, selanjutnya itu berkaitan dengan simulasi perhitungan Bapak Ibu guru ya. Jadi pertama ada gaji pokok sebesar Rp3.571.400, kemudian ada THR estimasinya itu 10 hari sebelum 10 hari sebelum Lebaran sama dengan gaji pokoknya. Kemudian TPG bulan Maret itu 1 kali gaji pokok juga. Kemudian THR gaji ke-13 tahun 2025 itu setelah potong pajak itu 7 juta sekian ya. Kemudian yang TPG triwulan 3 dan triwulan 4 itu masing-masing 8.900.000-an, dan kekurangan 1 bulan TW4 itu 2.099. Jadi total estimasi adalah 39.126.832. Tapi ingat ya, Bapak Ibu guru, khusus untuk THR dan gaji ke-13, TW3, TW4 maupun kekurangan TW4 itu
tergantung dari kebijakan pemerintahnya seperti itu. Kemudian yang sudah pasti tentunya adalah THR dan gaji ke-13 itu masuk era APBN tahun 2026. ASN dalam hal ini adalah PNS maupun P3K itu termasuk penerima. Kemudian menunggu peraturan resmi untuk teknis pencairannya. Nah, apakah TPG masuk komponen THR 100%, TW3, T4 dan kekurangan 1 bulan TW4. Jadi skema ini untuk bukan hanya sebenarnya untuk non ASN ya, tetapi ASN juga bisa. Dan detail teknis dan mekanisme pencairan itu sudah sebenarnya dibahas ya. Nah, secara kesimpulan, Maret 2026 itu berpotensi menjadi bulan dengan dengan 3 pencairan yang pasti ya. Tapi kalau total itu ada 5 pencairan. Jadi total ini bisa mencapai lebih dari sebenarnya 39 ya, bukan 10. Dan tetap menunggu peraturan pemerintah resmi. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Ri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.